Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Maria. Nah, hari ini aku akan membawakan sebuah pembahasan yang sangat bermanfaat buat kita semuanya, apalagi untuk adik-adik yang kelas 10 atau yang akan mengikuti UTBK pada tahun 2022 nanti. Nah, saat ini aku akan membawakan pembahasan tentang besaran fisis atau besaran dan sistem satuan dalam fisika. Nah, untuk daripada berlama-lama, kita akan lanjut ke pembahasannya, teman-teman. Untuk pertama, fisika dibagi menjadi 3 poin. 3 poin itu adalah arti dari fisika. Untuk poin pertama adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda di alam, gejala-gejala, kejadian-kejadian alam, serta interaksi dari benda-benda di alam. Untuk poin yang kedua, fisika merupakan ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari sifat-sifat dan interaksi antar materi dan radiasi. Dan poin yang ketiga adalah fisika merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan eksperimental dan pengukuran kuantitatif atau metode ilmiah. Nah, kita lanjut ke fisika bagan. Nah, fisika ini dibagi bagannya menjadi dua, yaitu klasik yang ada sebelum 1920 dan kuantum yang ada setelah 1920. Klasik dan kuantum ini memiliki pemahaman masing-masing. Untuk klasik adalah hukum Newton, sedangkan kuantum diambil dari pemahaman Einstein. Nah, klasik ini dibagi menjadi 2 poin lagi, teman-teman, yaitu posisi dan momentum partikel dapat ditetapkan secara tepat, dan ruang dan waktu merupakan dua hal yang terpisah. Ini adalah hukum Newton. Sedangkan kuantum, ketidakpastian posisi dan momentum partikel, ruang dan waktu merupakan satu kesatuan. Nah, bisa dilihat nih teman-teman perbedaannya sebelum antara klasik dan kuantum. Klasik adalah hukum Newton yang udah aku bilang tadi, sedangkan kuantum adalah dualisme gelombang partikel, teori relativitas Einstein. Nah, kita masuk ke besaran dan satuan. Besaran memiliki arti yaitu sesuatu yang dapat diukur atau dinyatakan dengan angka kuantitatif, contohnya panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Untuk mengukur, kita mempunyai arti membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Besaran fisika baru terdefinisi jika ada nilainya dan ada satuannya. Maksudnya apa sih? Misalnya 10 kilometer. Nah, 10 itu adalah nilainya, sedangkan kilometer adalah satuannya. Seperti ini. Ya, 10 adalah nilai, sedangkan kilometer adalah satuan. Sekarang kita masuk ke satuan. Satuan mempunyai arti ukuran dari suatu besaran ditetapkan sebagai satuan. Contohnya, meter, kilometer itu satuan panjang, detik, menit, jam itu satuan waktu, gram dan kilogram satuan massa, dan lain-lain. Sistem satuan ada dua macam, sistem metrik dan sistem non-metrik. Sistem metrik dibagi menjadi dua lagi nih teman-teman, MKS, yaitu meter, kilogram, second. Sedangkan yang keduanya, CGS adalah sentimeter, gram, dan second. Sistem non-metrik itu adalah sistem British. Nah, sekarang kita masuk ke sistem internasional atau SI. Sistem satuan MKS yang telah disempurnakan yang paling banyak dipakai sekarang ini dalam SI ada 7 besaran pokok berdimensi dan 2 besaran pokok tak berdimensi. Nah, sekarang untuk slide selanjutnya kita bakalan cari tahu nih maksud sistem 7 besaran pokok berdimensi dan 2 besaran pokok tak dimensi itu apa ya? Nah, 7 besaran pokok dalam sistem internasional adalah sebagai berikut. Nah, siapa sih yang nggak tahu ini? Awal-awal kelas 7 atau kelas 10 yang belajar IPA bakal dipampangin di mata pelajarannya IPA, yaitu ini,
pada bagian pertama pembelajaran tuh soal besaran pokok, ya kan? Nah, besaran pokoknya panjang, satuannya meter, singkatannya M, dimensinya L. Besaran pokoknya massa, satuannya kilogram, singkatannya kg, dimensinya M, dan seterusnya. Ada waktu, yang satuannya second, arus listrik satuannya ampere, besaran pokoknya suhu satuannya Kelvin, intensitas cahaya satuannya candela, dan jumlah zat satuannya mol. Nah, besaran pokok yang tak berdimensi, apa aja? Sudut datar dan sudut ruang, satuannya radian dan steradian. Yang tidak berdimensi tentu saja beda dengan sistem internasional. Dari 7 besaran pokok dalam sistem internasional yang ada dimensinya. Dimensi adalah cara besaran itu tersusun oleh besaran pokok. Gunaan dimensi itu ada dua, untuk menurunkan satuan dari suatu besaran, dan untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Metode penjabaran dimensi dibagi dua lagi, dimensi ruas kanan sama dengan dimensi ruas kiri. Yang kedua, sistem suku berdimensi sama. Nah, kita masuk ke besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, tidak menggunakan nama khusus, seperti kecepatan dan luas, satuannya meter atau detik atau meter persegi. Sedangkan yang mempunyai nama khusus adalah gaya, gaya satuannya Newton, lambangnya N, energi, satuannya Joule, lambangnya J, daya, satuannya watt, lambangnya W, atau frekuensi, satuannya hertz, lambangnya Hz. Nah, besaran, turunan, dan dimensi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, kalau besaran pokoknya luas, rumusnya adalah panjang kali lebar, dimensinya L persegi. Volume, rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, dimensinya L kubik. Kalau volume itu kubik, kalau luas itu adalah persegi. Nah, di sini teman-teman udah bisa lihat selanjutnya ke bawah, rumus-rumusnya juga udah ada, dan serta dimensinya. Kita lanjut ke satuan besaran turunan, juga sama, dan kita masuk ke contoh soal. Tentukan dimensi dan satuan dalam sistem internasional untuk besaran turunan berikut. Gaya, berat jenis, tekanan, usaha, atau daya. Nah, apa nih teman-teman jawabannya? Jawabannya adalah gaya. Massa dikali percepatan atau M dikali LT min pangkat 2 sama dengan MLT min pangkat 2 satuan kilogram meter per second. Berat jenis, berat volume sama dengan berat per volume sama dengan gaya per volume atau MLT pangkat min 2 per L pangkat 3. Nah, di sini ada tekanan, ada usaha, dan ada daya. Jawabannya apa nih teman-teman? Coba teman-teman share tahu. Aku gaya tadi. Buktikan besaran-besaran berikut adalah identik. Ini adalah contoh soal yang kedua. A adalah energi potensial dan energi kinetik, sedangkan B adalah usaha atau energi dan kalor. Nah, energi potensial dibagi. Rumusnya adalah M kali G kali H. Massa kali gravitasi kali hanya adalah tinggi. M kali L T pangkat min 2 kali L sama dengan ML pangkat 2 T min 2. Nah, untuk energi kinetik adalah setengah massa kali volume pangkat 2 atau kecepatan. Nah, keduanya mempunyai dimensi yang sama atau keduanya identik. Untuk usaha, energi, dan kalor, bisa teman-teman lihat di sini ya teman-teman.
ketiganya memiliki dimensi yang sama. Nah, sekarang kita sudah selesai nih teman-teman. Semoga apa yang aku jelaskan dapat teman-teman mengerti dan dapat teman-teman pahami. Jika teman-teman tidak memahami apa yang aku sampaikan, maafkan karena aku juga baru belajar untuk menyampaikan sesuatu kepada teman-teman sekalian. Akhir kata, aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.